Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Melatul Hikmah dari kelas Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara akan menjelaskan pengaruh pengenaan pajak dengan pelaporan sistem self-assessment terhadap transaksi penjualan bisnis online atau e-commerce. E-commerce atau perdagangan online merupakan suatu proses membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis, menurut Lauden dan Lauden pada tahun 1998. Sedangkan menurut Adam pada 2003, e-commerce merupakan penggunaan teknologi komunikasi elektronik dan informasi secara digital dalam suatu transaksi bisnis untuk membuat, mengubah, dan mendefinisikan kembali hubungan pertambahan nilai antar organisasi dan antara organisasi dan individu. Yang kedua, pajak. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Memiliki fungsi yang pertama, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi dan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Pajak pada transaksi e-commerce menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. OECD atau Organization for Economic and Cooperation Development pada tahun 1998 menetapkan prinsip perpajakan atas transaksi e-commerce. Yang pertama, netralitas. Artinya perpajakan harus bersifat netral dan adil antara bentuk perdagangan elektronik dan antara perdagangan konvensional dan elektronik. Yang kedua, efisien. Pembayaran pajak dan otoritas pajak yang dikeluarkan harus seefisien mungkin. Yang ketiga, kepastian dan kesederhanaan. Peraturan pajak harus jelas dan sederhana, sehingga wajib pajak dapat mengantisipasi konsekuensi perpajakan sebelum terjadinya transaksi, termasuk mengetahui kapan, di mana, dan bagaimana pajak tersebut akan dipertanggungjawabkan. Yang keempat, efektivitas dan keadilan. Jumlah pajak yang dihasilkan harus tepat pada waktu yang tepat untuk meminimalisirkan adanya potensi penghindaran, kecurangan, dan penggelapan. Yang kelima, fleksibilitas. Dalam penerapan sistem perpajakan harus bersifat fleksibilitas dan dinamis untuk memastikan bahwa mereka mengimbangi perkembangan teknologi dan bisnis. Yang ketiga, metode pemungutan perpajakan. Menurut Ilyas dan Wicaksono pada 2015, membagi sistem pemungutan pajak di Indonesia menjadi 3 macam. Yang pertama, official assessment system adalah pemungutan pajak dengan sistem memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang. Yang kedua, self-assessment system merupakan pemungutan pajak dengan sistem pemerintah sepenuhnya memberikan wewenang kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang terutang. Yang ketiga, withholding tax system merupakan pemungutan pajak dengan sistem memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang. Pengenaan pajak terhadap transaksi e-commerce dengan sistem self-assessment. Direktur Jenderal Perpajakan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-62/PJ/2013 yang menjelaskan ketentuan
perpajakan atas transaksi bisnis online bahwa tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi bisnis online dan transaksi perdagangan jasa lainnya. Adapun Surat Edaran Nomor SE/06-PC/2015 yang menjelaskan tentang pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce. Tarif pajak. Besarnya tarif pajak yang dapat digunakan sesuai dengan ketentuan baru yang sudah berlaku mulai April tahun 2022. Pajak pertambahan nilai (PPN) yang meningkat sebelumnya 10% menjadi 11% yang termuat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak. Adapun perubahan tarif juga pada pajak penghasilan atau PPh sehingga totalnya menjadi 5 lapisan. Lapisan terbaru adalah untuk mereka yang memiliki penghasilan di atas 5 miliar per tahun, maka tarif PPh-nya adalah 35% dari sebelumnya hanya perlu membayar 30% bagi orang kaya. Lapisan penghasilan kena pajak pun ikut berubah menjadi penghasilan 0-60 juta, tarif PPh-nya 5%. 60 juta sampai 250 juta, tarif PPh-nya 15%. 250 juta sampai 500 juta, tarif PPh-nya 25%. 500 juta sampai 5 miliar, tarif PPh-nya 30%. Dan terakhir 5 miliar ke atas maka tarif PPh-nya 35%. Perumusan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak dengan sistem self-assessment terhadap transaksi bisnis online atau e-commerce. H0. Pengenaan pajak atas transaksi bisnis online dengan sistem self-assessment tidak berpengaruh secara signifikan dalam jumlah pajak yang harus dibayarkan. H1. Pengenaan pajak atas transaksi bisnis online dengan sistem self-assessment berpengaruh signifikan dalam jumlah pajak yang harus dibayarkan. Yang kedua, H0, pengenaan pajak atas transaksi bisnis online dengan sistem self-assessment tidak berpengaruh secara signifikan dalam kepatuhan wajib pajak. H1, pengenaan pajak atas transaksi bisnis online dengan sistem self-assessment berpengaruh secara signifikan dalam kepatuhan wajib pajak. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih guna mengetahui pengaruh antar variabel yang satu dengan yang lainnya. Menurut Sugiono dalam buku Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Bandung Alpha Beta 2010. Jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil secara langsung dari para responden penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Yang kedua, sumber data memiliki dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh atau diusahakan sendiri oleh peneliti secara langsung di tempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek pajak penelitian. Misalnya data dari kuesioner. Yang kedua, B, data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan secara tidak langsung berpengaruh dengan tempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian. Populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah sekelompok elemen lengkap yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajari atau menjadi objek penelitian. Sedangkan sampel didefinisikan sebagai bagian atau subset dari populasi yang terdiri dari anggota-anggota populasi yang terpilih. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan insiden
total sampling, yaitu penentuan sampel secara kebetulan. Cara menentukan sampel dapat digunakan dengan rumus Lovin, seperti N kecil sama dengan N besar dibagi 1 plus N besar dikali E pangkat 2. Perhitungan besarnya sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPPW pertama Jakarta Matraman adalah 101.326 orang. N kecil sama dengan N besar dibagi 1 plus N pangkat 2. 101.326 dibagi 1 plus 101.326 dikali 10% pangkat 2 sama dengan 101.326 dibagi 1.014,26. N sama dengan 99 atau N sama dengan 100. Dengan menggunakan rumus di atas, dari jumlah populasi sebanyak 101.326 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Matraman, maka diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan sebagai bahan acuan dalam penulisan proposal ini diperoleh dengan cara 1. Penelitian lapangan. Dalam tahap ini merupakan kegiatan berpengaruh dengan mengumpulkan data dan mencari data-data objek penelitian yang diperoleh dari instansi. Yang kedua, kuesioner. Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak yang merupakan replikasi dari penelitian Pertiwi Kundalani yang meliputi pernyataan kesadaran, pelayanan, dan kepatuhan. Terima kasih, mohon maaf atas kendala dan kekurangannya.